Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga kita senantiasa diberi kemudahan dalam ikhtiar kita untuk terus belajar. Amin. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai pengelolaan kurikulum dan peserta didik. Gitu ya. Yang pertama, pengelolaan kurikulum dan peserta didik itu apa? Pengelolaan kurikulum dan peserta didik adalah proses yang sistematis dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum serta mengembangkan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi di dalam pengelolaan ini sistematisnya ada merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengevaluasi gitu ya. Kemudian apa hubungan antara atau korelasi antara pengolahan kurikulum dan peserta didik? Apa hubungannya? Coba kita lihat. Kurikulum yang baik membantu pengembangan peserta didik. Oke. Pemahaman peserta didik mendasari pengembangan kurikulum. Itu ya, jadi hubungannya itu tadi. Kemudian pengelolaan kurikulum. Nanti kita akan bahas ada dua pengelolaan kurikulum. Yang pertama adalah tingkat makro dan tingkat mikro. Kalau tingkat makro itu lebih umum, cakupannya lebih besar. Kalau yang tingkat mikro itu kita berfokus kepada pengolahan gurunya atau di dalam kelasnya. Baik, yang pertama untuk yang tingkat makronya dulu, komponen pengelolaan kurikulum. Yang pertama adalah perencanaan kurikulum. Apa saja yang direncanakan? Analisis kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, penyusunan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Contohnya integrasi literasi digital dalam kurikulum. Ya, jadi gini, dalam perencanaan kurikulum itu ternyata kita harus melakukan analisis kebutuhan masyarakat dulu. Kira-kira masyarakat itu butuhnya seperti apa? Seperti fenomena saat ini yang lagi hits itu atau happening itu kan, banyak sekolah-sekolah yang madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar itu memasukkan seperti mengaji di dalam kurikulumnya. Karena memang apa, dari orang tua atau dari masyarakat itu tuntutannya seperti itu, untuk agar anak-anaknya itu bisa sambil belajar mengaji di sekolah. Itu salah satu contoh saja. Nah, ini penting karena apa? Kita analogikan saja seperti kita sedang membuat suatu produk yang akan nanti kita jual. Tanpa kita melakukan riset produk apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, besar atau kecil kemungkinan, pasti kecil kemungkinan untuk produk itu akan laku. Karena hanya melihat kebutuhan kita, padahal belum tentu orang lain itu butuh. Berarti kita harus riset dulu atau analisis dulu kebutuhan dari masyarakat saat ini itu apa. Agar apa produk yang kita buat itu nantinya akan bisa diterima oleh masyarakat dengan baik. Sebentar ya. Kemudian yang kedua adalah pengorganisasian kurikulum. Apa yang diorganisasikan? Seperti apa pengorganisasian kurikulum itu? Yaitu menyusun struktur program, alokasi waktu dan sumber daya. Contohnya seperti apa? Penataan mata pelajaran berdasarkan kompetensi. Ya, misalnya mata pelajaran A itu kompetensinya adalah si guru A, jangan sampai kita bolak-balik gitu ya, karena nanti juga berpengaruh terhadap hasilnya. Kemudian implementasi kurikulumnya, ini sudah masuk dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Ya, terus kemudian menggunakan metode dan media yang tepat dalam kelas, dalam prakteknya itu menggunakan media apa yang cocok. Kita harus melakukan persiapan itu yang disusun tadi di sini di proses awal ini. Terus kemudian yang keempat adalah evaluasi kurikulum, yaitu asesmen proses dan hasil. Jadi rangkaian tiga ini atau rangkaian sistematis ini itu muara akhirnya adalah ada evaluasi kurikulumnya. Kurikulumnya dievaluasi, di asesmen dari mulai prosesnya sampai hasilnya. Kira-kira nanti ada yang perlu diperbaiki atau tidak. Kalau contohnya ini adalah evaluasi kurikulum merdeka. Kenapa ini contohnya evaluasi implementasi kurikulum merdeka? Karena ini tingkatnya makro, pengelolaan kurikulum dalam tingkat makro, tingkat umum. Belum langsung ke yang mikro, pengelolaan ke guru langsung.
Nah, kemudian yang kedua ini baru yang tingkat mikronya. Di sini lebih berfokus kepada peran guru dalam pengelolaan kurikulum. Kalau ini makro, ini berarti pemerintah ya. Kalau yang mikro ini peran guru dalam pengelolaan kurikulum. Apa yang dilakukan? Mengembangkan silabus dan RPP. Menjabarkan KD menjadi indikator, kompetensi dasar menjadi indikator, merancang pengalaman belajar yang bermakna, gitu ya. Contohnya penyusunan modul ajar diferensiasi, ya sudah pasti ya, kita harus menyusun silabus atau RPP sebagai acuan pengembangan kurikulum ini, sebagai pengembangan silabus dan RPP ini untuk menjadikan acuan dalam pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua adalah implementasi di kelas, melaksanakan pembelajaran sesuai RPP. Jadi setelah kita mengembangkan RPP ini, yang kita gunakan ya RPP yang kita buat, bukan nanti kita buat RPP tapi ternyata yang kita lakukan di kelas itu di luar dari RPP. Nah, tidak ya. Melakukan asesmen formatif, contohnya penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Terus kemudian dalam pengelolaan kurikulum tingkat mikro pun itu ada evaluasi dan revisi. Nah, evaluasi yang dilakukan itu seperti apa? Refleksi ketercapaian pembelajaran, apakah pengembangan kurikulum, pengembangan silabus ini dan implementasi di kelas ini itu sudah mencapai atau target ketercapaian pembelajaran sudah sesuai atau belum. Itu dievaluasi dulu. Nah, kemudian perbaikan perencanaan berikutnya. Apabila terjadi ketidaksesuaian dari proses ini dan hasilnya, itu perlu ada perbaikan perencanaan yang berikutnya, gitu ya. Terus kemudian pengelolaan peserta didik. Tadi kita sudah membahas mengenai pengelolaan kurikulumnya. Sekarang kita bahas mengenai pengelolaan peserta didik. Peserta didik itu unik ya, karena di sini sudah jelas dalam kurikulum subjek pendidikan yang unik dengan karakteristik dan kebutuhan berbeda. Jadi setiap peserta didik itu mempunyai keunikan yang berbeda-beda. Otomatis walaupun kita sudah menyusun atau mengelola kurikulum itu, kita tetap harus adaptif atau fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, gitu ya. Kemudian aspek pengelolaan peserta didik itu ada apa saja? Ada administratif. Seperti apa administratif itu dalam pengolahnya? Penerimaan peserta didik baru, pencatatan dan pelaporan perkembangannya. Ini masuk ke administratif. Kemudian kalau akademik itu bimbingan belajar dan pengembangan bakat, penilaian perkembangan belajar. Kalau yang berurusan dengan akademik itu berarti masuk ke akademik. Jadi ada yang pertama administratif, yang kedua akademik. Yang ketiga personal sosial, pengembangan karakter dan soft skill, layanan bimbingan konseling. Nah, mengadakan program anti bullying dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Ini masuk ke dalam personal sosial karena memang personalnya itu ada di pengembangan karakter masing-masing, dan konselingnya ini juga perlu dilakukan apabila nanti ada permasalahan sosial yang dihadapi oleh peserta didik, gitu ya. Kemudian strategi apa dalam mengelola peserta didik itu? Nanti ada dua di sini yang kita bahas. Yang pertama adalah ada pendekatan diferensiasi, yang kedua ada manajemen kelas. Ya, kenapa harus dua ini? Ayo kita bedah bersama-sama. Yang pertama, diferensiasi konten. Ya, dalam pengelolaan peserta didik, strateginya, pendekatannya menyesuaikan materi dengan tingkat kemampuan. Nah, materi yang sama disajikan dengan kompleksitas yang berbeda. Kita kembali ke pengertian awal tadi mengenai peserta didik itu mempunyai karakteristik yang unik yang berbeda-beda. Jadi mungkin di kelas A itu dengan konteks yang sama, dengan pembelajaran A itu hasilnya A, belum tentu juga ketika nanti kita terapkan di kelas B itu hasilnya juga akan sama. Makanya harus, walaupun dengan materi yang sama, harus disajikan dengan kompleksitas yang berbeda. Kemudian diferensiasi proses, jadi variasi metode dan strategi pembelajaran. Jadi harus ada metode dan strategi pembelajarannya. Untuk apa? Untuk agar siswa itu juga lebih tertarik, dan kita mencoba kira-kira siswa di kelas ini itu lebih condong
masuk ketika kita menggunakan metode atau strategi yang mana gitu ya. Yang ketiga adalah diferensiasi produk, pemilihan bentuk demonstrasi pemahaman. Kita juga harus memilih demonstrasinya banyak, ada lewat poster, video, presentasi, atau kita melihat atau kita mencontohkan apa, atau kita berceramah gitu ya. Jadi itu kita menyesuaikan dengan produknya, ini disesuaikan dengan kondisi kelasnya seperti apa gitu ya. Kalau kelasnya itu kira-kira condong ke lebih suka dengan video, ya kita buat video. Kita harus melakukan pendekatan dulu, melakukan riset dulu memang di sini. Kemudian yang kedua adalah manajemen kelas. Walaupun semua rangkaian ini dari kontennya, prosesnya, produknya itu sudah bagus, tetapi manajemen kelasnya buruk, itu tidak akan tercapai pembelajaran yang efektif gitu ya. Manajemen kelas yang bagus itu membentuk rutinitas positif, pengaturan lingkungan belajar yang kondusif. Misalnya kontennya bagus, prosesnya bagus, produknya itu bagus, pakai video atau apa, tapi ternyata kelasnya itu tidak kondusif, hasilnya juga tidak akan bagus. Jadi keduanya ini adalah saling keterkaitan, harus saling menunjang satu sama lain. Kemudian integrasi kurikulum dan peserta didik. Kurikulum itu harus responsif terhadap kebutuhan peserta didik, jelas ya. Jadi walaupun kita menyusun kurikulum, mengelola kurikulum, tetap endingnya yang kita lihat adalah kebutuhan dari peserta didik. Makanya kita harus responsif atau fleksibel, menyesuaikan ya. Pengelolaan peserta didik harus selaras dengan tujuan kurikulum ya. Jadi tidak boleh kita mengelola peserta didik tapi tidak sesuai dengan kurikulum yang ada, itu juga tidak boleh, karena memang harus saling keterkaitan, saling menyesuaikan satu sama lain itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.